Kita ingin tahu bagaimana yang dirasakan oleh Bapak ketika Bapak hidup di zaman era Orde Baru dan hidup ketika bermulai era reformasi. Dan hari ini saya ingat tentang kalau kunjungan ke luar negeri, Pak Harto itu selalu membawa penerjemah. Kenapa? Karena memang dia ingin kunjungannya tidak sampai ada salah penafsiran dalam masalah konteks bahasa. Padahal Pak Harto itu sendiri fasih berbahasa Inggris. Dan kenapa dia tidak pakai jaket anti peluru dan tidak pakai helm? Karena dia ada keyakinan hablum minallah. Dia seorang yang beragama dan dia insya Allah karena dia yakin dia berbuat baik, Allah akan melindungi. Selamat datang di Institut Jenderal Besar Soeharto. Pemirsa, Institut Jenderal Besar Soeharto telah dideklarasikan pada tanggal 1 Oktober 2025. Institut Jenderal Besar Soeharto adalah lembaga kajian yang fokus menggali pemikiran-pemikiran Presiden Soeharto dan mendokumentasikan pemikiran-pemikiran Soeharto tersebut, sehingga akan diketahui pemikiran Presiden Soeharto mana yang masih relevan untuk dipakai oleh para penyelenggara negara dalam era hari ini. Pemirsa, hari ini Institut Jenderal Besar Soeharto kedatangan tamu yang sangat istimewa, yaitu yang terpelajar Muhammad Lutfi. Pak Lutfi, hari ini kita ingin berbincang dengan Bapak. Bapak sebagai ahli komunikasi politik dan juga Bapak latar belakangnya sebelum menjadi dosen adalah wartawan. Kita ingin tahu bagaimana yang dirasakan oleh Bapak ketika Bapak hidup di zaman era Orde Baru dan hidup ketika bermulai era reformasi, dan hari ini tentang kepemimpinan presiden-presiden yang pernah Bapak alami. Mangga. Terima kasih Pak Gartono sebagai host ya dari Institut Jenderal Besar Haji Muhammad Soeharto. Perkenalkan, saya Muhammad Lutfi. Saya saat ini berposisi sebagai akademisi. Saya mengajar di ilmu komunikasi FISIP ya, Universitas Juanda, dan saya juga diminta menjadi dosen di Sekolah Politik Masumi. Ya. Kedatangan saya pada hari ini di podcast yang diasuh oleh Pak Gartono adalah untuk bertukar pikiran sekaligus menyampaikan beberapa pandangan saya terhadap Bapak Soeharto sebagai presiden kedua ya, yang ordenya disebut sebagai Orde Baru. Saya memang lahir tahun 1963 pada zaman Orde Lama, tapi kemudian saya besar pada zaman Orde Baru ya. Sehingga kalau bercerita tentang Orde Lama, saya mungkin hanya bisa bercerita berdasarkan pemahaman saya terhadap sejarah, ya, bacaan-bacaan buku sejarah. Tetapi pada zaman Orde Baru saya mengalami langsung, ya, sebagai partisipan langsung, ya, dalam konteks sebagai rakyat di era Orde Baru. Nah, pada era Orde Baru ini setelah saya menyelesaikan sekolah S1, S2, S1 ya, SD, SMP, SMA dan S1, kemudian saya menjadi wartawan, ya, menjadi wartawan. Dan pada saat menjadi wartawan ini, apalagi saya wartawan home base-nya di Jakarta, saya banyak mengkritisi ya pemerintahan Pak Harto. Tetapi saya bukan mengkritisi orangnya, tapi saya mengkritisi tentang beberapa program ya, yang saya anggap masih belum tepat untuk disampaikan kepada rakyat. Nah, hanya kemudian setelah menjadi wartawan ini sekian tahun ya, dan sempat naik haji pada wartawan ini, dibiayai oleh Menteri Agama ketika itu Pak Tarmizi Tahir sebagai peliput haji di Mekah tahun 98. Kemudian saya menjadi akademisi. Saya sebagai dosen di Universitas Muhammadiyah, Profesor Dr. Hamka, UHAMKA. Kemudian akhirnya saya sekarang bergabung di Universitas Juanda di Bogor. Nah, sebagai akademisi saya mencermati ya tentang perkembangan pemerintahan yang ada dari zaman Orde Lama sampai pemerintahan sekarang. Maka secara jujur saya mengatakan pada zaman Orde Baru itulah saya lihat begitu bagusnya pengelolaan negara ya, dibanding pemerintahan-pemerintahan yang ada di Indonesia yang lainnya. Kenapa saya katakan begitu? Karena saya melihat ada di 3 hal. Pertama tentang kepemimpinan,
kemudian tentang administrasi pemerintahannya atau organisasi publiknya, kemudian juga saya melihat dari masalah komunikasi politiknya. Nah, di dalam konteks kepemimpinan ini Pak Gatot, Pak Harto ini memang sangat kuat leadership-nya, sangat kuat konsep kepemimpinannya. Karena memang mungkin karena dia seorang jenderal, dia pernah menjadi kepala Kostrad, ya, dan juga dia sebagai tokoh yang menyelesaikan Kemelut, ya, pada saat G30 SPKI terjadi, ya. Dan sekarang banyak orang yang menafsirkan atau berpandangan kalau Pak Harto tidak bergerak, mungkin Indonesia sudah bisa menjadi negara komunis sampai saat ini. Tapi karena gerakan cerdas Pak Harto itulah Indonesia terlepas dari sebuah negara komunis seperti itu. Dan itu harus kita akui, walaupun kemudian ada isu-isu katanya kenapa Pak Harto itu seperti itu, karena ada kaitan, ada isu-isu terbantahkan, ya, kaitan dengan komunis itu terbantahkan. Karena pada sampai akhir hayatnya Pak Harto tetap melarang, ya, komunis berdiri melalui keputusan MPRS itu, ya. Nah, kemudian dalam konteks kepemimpinan ini juga terlihat pada gerak kepemimpinannya, di mana menteri-menterinya ketika itu tidak ada yang berseberangan dengan Pak Harto dalam konteks pengelolaan kerja pemerintahan. Kenapa tidak berseberangan? Karena wibawa Pak Harto itu sangat tinggi. Kemudian memang rencana kerjanya jelas, ya, sehingga tidak ada selah-selah orang untuk menyimpang dari program-program itu, ya. Dan kepemimpinan Pak Harto ini juga termasuk kewibawaannya itu dirasakan di luar negara, ya, sehingga dia sangat dihormati terutama oleh kepala-kepala negara ASEAN, ya. Dan dia menjadi tokoh ASEAN yang paling populer, ya, pada masanya, dan juga diakui di dunia internasional. Bagaimana Pak Harto itu ketika dia berkunjung ke Amerika dan sebagainya begitu sangat dihormati, dan dia sangat rencana dalam kunjungannya. Saya ingat, kalau kunjungan ke luar negeri, Pak Harto itu selalu membawa penterjemah. Kenapa? Karena memang dia ingin kunjungannya tidak sampai ada salah penafsiran dalam masalah konteks bahasa. Padahal Pak Harto itu sendiri fasih berbahasa Inggris. Ketika yang saya tahu fasih berbahasa Inggris, tapi dia tetap membawa penterjemah supaya memang dalam penyampaian komunikasinya supaya lebih bagus, ya. Penerjemah itu menyampaikan kepada lawan bicaranya. Dan itu menjadi satu perencanaan kepemimpinan yang sangat bagus menurut saya, ya. Dan dalam konteks kepemimpinan ini juga Pak Harto sangat memilih siapa pembantunya, ya. Pembantunya itu atau menteri-menteri itu diambil oleh orang-orang yang kredibel. Ya, ada Pak Sumitro misalnya, ayahnya Pak Prabowo, ya. Kemudian Pak Emil Salim, Pak Ali Wardana sebagai Menteri Keuangan, dan itu orang-orang kredibel, ya. Sehingga mereka tuh umumnya lulusan Harvard atau Berkeley, ya. Walaupun ketika itu akhirnya ada semacam kontradiksi antara alumni Berkeley dengan Harvard, jika ada istilah mafia Berkeley dan sebagainya. Tapi itu adalah sebuah dinamika politik. Tetapi tetap mereka tidak bisa saling serang karena di bawah kepemimpinan Pak Harto itu tidak ada. Ya, hanya berbeda pemikiran-pemikiran saja. Itulah kekuatan kepemimpinan Pak Harto, saya pikir. Dan banyak lagi, ya. Banyak lagi, termasuk misalnya dia sangat mengarahkan kepada partai-partai politik misalnya agar calon-calon anggota legislatif benar-benar orang yang kredibel, gitu. Sehingga pada masa Pak Harto itu DPR itu berfungsi sangat jelas, baik dan sebagainya, dan mereka tidak ada penyimpangan-penyimpangan yang begitu jelas di masyarakat, gitu. Dibandingkan dengan sekarang. Kalau sekarang kita tahu sendirilah bagaimana DPR itu dihujat dan sebagainya. Itu masalah kepemimpinan. Kemudian yang kedua adalah masalah administrasi pemerintahan. Pak Harto ini sangat terencana, ya, kerjanya. Dia mulai dari konsep trilogi. Di situ ada tiga hal indikator dalam konsep trilogi. Yang pertama adalah masalah stabilitas nasional yang harus dijaga. Kemudian ada pertumbuhan ekonomi dan harus ada pemerataan. Dan ini semua memang terkait dengan tujuan negara, yaitu bagaimana mewujudkan social welfare, ya, kesejahteraan sosial. Nah, stabilitas nasional kalau memang nyata dan terjaga dengan baik, maka itu akan membuat negara lain atau pihak asing percaya kepada Indonesia, sehingga mereka mau berinvestasi di negara Indonesia, seperti itu, ya. Dan dari investasi itu kan akhirnya menunjang adanya pertumbuhan ekonomi yang baik.
Nah kemudian dari pertumbuhan ekonomi itu kemudian diratakan oleh Pak Harto. Di bidang pendidikan, misal Pak Harto bisa membangun Inpres dan sebagainya. Terus dia bisa membantu pembangunan gereja, bisa membantu pembangunan masjid, masjid Pancasila itu dan sebagainya. Dan juga memeratakan pendidikan, ya, serta memberikan peluang-peluang bisnis ya kepada masyarakat kecil dalam konteks memperkuat UMKM itu. Ya. Sehingga saya pada zaman Pak Harto itu tidak ada itu artinya kerja-kerja pemerintahan yang membatasi dagang orang-orang kecil dengan pembersihan dan sebagainya, bersih lingkungan dan sebagainya itu tidak ada. Seingat saya dulu, Pak Harto sangat menjaga keguyuban dalam hal itu, termasuk dalam konteks kesempatan berekonomi dari masyarakat kecil itu ya dalam konteks akses pemerintahan. Nah itu menjadi satu hal yang menjadi catatan sejarah dan tidak bisa dilupakan dari itu. Nah sehingga saya setuju dengan pernyataan Menko Purbaya bahwa kenapa Pak Harto bisa berkuasa selama 32 tahun tanpa ada konflik yang sangat mengemuka, karena Pak Harto bisa menjaga kenyamanan masyarakat, terutama dalam masalah ekonomi. Masyarakat tidak susah makan, masyarakat itu bisa berdagang dengan baik, bisa bekerja dengan baik, dan ketika itu memang lapangan pekerjaan juga cukup terbuka dengan baik. Hanya memang pada masa-masa akhir pemerintahannya karena ada masalah kolaborasi internasional tentang masalah Krismon itu, terjadilah masa itu. Tetapi sebagaimana saya rasakan sebagai rakyat dulu, Krismon itu tidak banyak berarti bagi masyarakat kecil. Karena masyarakat kecil itu bisa tetap makan, bisa tetap menyekolahkan anak. Di mana Krismon itu memang hanya dirasakan oleh para pengusaha-pengusaha yang punya utang luar negeri itu sebenarnya. Itu yang saya hitukan ya. Saya hitukan. Artinya kesimpulan saya dalam konteks administrasi pemerintahan, Pak Harto itu sangat cerdas. Dan ini tentu bisa menjadi semacam pembelajaran bagi pemerintahan yang ada sekarang, bagaimana bisa melanjutkan konsep itu. Mungkin bukan dalam konteks meniru, tapi melanjutkan konsep itu. Karena memang konsep ini sangat bagus. Pertama ada konsep, trilogi, kemudian ada GBHN sebagai buku besar dari pekerjaan pemerintah, ya garis-garis besar haluan negara, kemudian diimplementasikan dalam konteks repelita, kemudian dalam konteks pelita, dan kemudian dikerjakan oleh para pembantunya, ya, oleh para menterinya, bantu kabinetnya seperti itu ya. Nah ini menjadi satu hal yang memang Pak Harto itu sangat siap memimpin, kalau menurut saya sangat siap memimpin karena dia punya kekuatan leadership, punya perencanaan dalam memerintah, dan bisa mendorong terjadinya social welfare itu, kesejahteraan sosial, seperti itu ya, seperti itu. Dan saya pikir ketika di akhir masa pemerintahnya pun, kalau Pak Harto masih berkeras ingin memimpin, dia tetap bisa memimpin. Tapi dia sadar sebagai negarawan, kalau dia berkeras mungkin akan ada konflik horizontal, sehingga dia lebih baik mundur. Itulah kenegarawanan Pak Harto. Saya benar-benar serius, saya betul-betul belajar dari kepemimpinan Pak Harto, dan belajar dari masalah perencanaan, pelaksanaan administrasi pemerintahannya. Sahabat sebagai yang mengampu pelajaran komunikasi politik, saya ingin tahu bagaimana kelebihan Presiden Soeharto dalam komunikasi politik dengan sesama penyelenggara negara, sesama kepala negara secara internasional, bagaimana komunikasi politik dengan orang kecil. Baik, jadi ini pun menarik. Konteks komunikasi politik, dia sangat cerdas Pak Harto itu ya. Walaupun mungkin dia Pak Harto sendiri tidak secara khusus belajar tentang teori komunikasi politik, tapi implementasinya betul-betul murni teori. Yang pertama memang komunikasi politik itu bukan hanya bicara verbal, bukan hanya bicara dengan bahasa ya, tapi juga bisa kepada komunikasi yang dilakukan melalui nonverbal ya, dengan gerak tubuh, dengan senyum dan sebagainya. Dan juga ada satu lagi, bisa dengan program ya, program kerja. Pertama dalam konteks verbal, Pak Harto ini memang mungkin agak sama dengan, atau mungkin ditiru oleh SBY gitu ya, santun. Dalam konteks apapun Pak Harto tidak pernah ada emosi kelihatan. Dia tetap senyum dan sebagainya. Sehingga dulu ada anekdot, kalau ada menteri melapor, katanya ini anekdot ya, hati-hati cerita-cerita lucu. Menteri melapor kepada Pak Harto itu walaupun dia tahu salah itu menteri, ketika menteri itu berusaha melaporkan hal yang dia kerjakan ya, berusaha ngeles gitu, dia tetap menerima senyum gitu ya, senyum gitu. Tapi besok-besok menteri itu diganti. Itu anekdot.
Tetapi ketika ada menteri yang benar jujur, dia karena Pak Harto marah-marah, tapi menteri itu dipertahankan gitu. Itu ada konteks-konteks komunikasi gitu ya. Tapi marah Pak Harto pun bukan marah dengan bentak-bentak, tapi marah dengan tegas-tegas gitu ya. Yang saya tahu gitu Pak Harto ya. Dan Pak Harto ini juga di dalam komunikasinya bisa humor dan sebagainya. Saya pernah mengikuti audiensi Pak tokoh-tokoh masyarakat Bogor dengan Pak Harto di Tapos peternakannya. Nah, itu Pak Harto dengan bercanda macam-macam, dia bicara dan yang mendengar itu senang, tertawa dan sebagainya. Jadi dalam konteks retorikanya pun bagus sekali Pak Harto ya, kalau saya lihat. Kemudian juga di dalam konteks nonverbal, Pak Harto itu kelihatan orang ramah gitu ya, dengan senyum dan sebagainya, itu nonverbalnya ya. Dan yang paling kuat sebenarnya dalam konteks program ya. Karena komunikasi itu ya, dalam proses komunikasi itu bukan hanya menyampaikan pesan melalui bicara atau melalui gerak tubuh, tapi juga bisa melalui program. Ya, tadi saya contohkan misalnya, atau bisa saya contohkan Pak Gartono punya koperasi. Pak Gartono mengelola koperasi dengan baik, hasilnya bagus dan sebagainya untuk anggota. Tanpa disampaikan oleh Pak Hartono bahwa program berhasil, anggota pun udah bisa menilai ini berhasil. Nah itu program. Program itu bisa menjadi pesan. Keberhasilan program bisa menjadi pesan yang bisa dimaknai oleh masyarakat. Nah sehingga tentu pemerintah sekarang bicaralah dengan program, bukan dengan bicara atau pencitraan, bukan, tapi dengan program. Kalau misalnya bicara masalah tentang pertumbuhan ekonomi, bicaralah bahwa pertumbuhan ekonomi ini dirasakan oleh masyarakat, pemerataannya, itu program. Nah, sehingga walaupun misalnya Pak Prabowo sekarang tidak meminta dukungan secara verbal, tapi masyarakat akan mau mendukung karena programnya berhasil. Itulah komunikasi politik. Jadi bisa dengan verbal, bisa dengan nonverbal, tapi juga bisa melalui program-program kerja. Itu adalah pesan, menjadi pesan-pesan politik bagi masyarakat, sehingga masyarakat bisa menilai pemerintahan ini layak diteruskan atau tidak. Itu kan ada di program. Nah, pemerintahan sekarang ini saya lihat ya Pak, terutama pada zaman reformasi ini, tidak banyak presiden yang bisa memperlihatkan program yang baik, sehingga masyarakat akhirnya lebih kritis sekarang. Dan yang lebih kita khawatirkan, kritisisme masyarakat ini sudah di luar nalar ya. Ada dengan perusakan dan sebagainya, itu seperti itu ya. Nah, ini kan tidak boleh terjadi. Saya pikir masa Prabowo ini ada perubahan yang saya lihat ini. Programnya mulai terasa bisa dilihat manfaatnya oleh masyarakat ya, terutama dalam pertumbuhan ekonomi dan juga dalam masalah-masalah kinerja dari berbagai bidang, termasuk saya sebagai pendidik ini sekarang ini penelitian itu mulai dibuka lagi keran-keran dengan lebih mudah penelitian ini dan itu dirasakan oleh insan-insan perguruan tinggi seperti itu ya. Nah sehingga mungkin saya berharap ya pemerintahan sekarang di era Prabowo ini bisa melanjutkanlah program-program yang sudah dilakukan dengan baik oleh Pak Harto, bukan meniru tapi melanjutkan gitu ya. Nah sehingga rakyat bisa merasakan kembali era kejayaan pada masa Soeharto. Sahabat, gitu. Sebagai ahli komunikasi politik tadi sampaikan bahwa komunikasi ini kepada rakyat tidak sekedar verbal, ya. Tetapi program juga bagian dari komunikasi. Ada hal yang menurut saya yang kontroversi dan sangat maslahat dan sangat strategis bagi bangsa adalah bagaimana ketika di tahun 80-an Presiden Soeharto membeli satelit yang terkenal dengan satelit Palapa ya. Menurut sahabat dalam konteks komunikasi politik, ya, apakah itu bentuk komunikasi politik yang bagaimana? Baik. Apakah sama juga dengan keinginan untuk mempersatuan Indonesia dengan cuma Palapanya, Gajah Mada? Ya. Jadi Pak Harto ini keberhasilannya yang bisa dilihat adalah pertama tentang pembangunan infrastruktur. Itu diterima atau tidak, itu sudah menjadi catatan sejarah. Ya pada masa Orde Lama mungkin karena baru, belum banyak pembangunan infrastruktur. Tetapi ketika Pak Harto berkuasa, pembangunan infrastruktur sangat efektif ya, sangat jelas terlihat ya. Sehingga dan pemerataannya pun terlihat ya seperti itu ya. Karena masalah pemerataan ini memang sangat menjadi rawan dalam konteks politik ya. Seperti sekarang misalnya kenapa Papua misalnya ingin merdeka, karena mereka tidak merasakan pemerataan. Ya, kemudian Aceh juga agak bergolak sekarang sebagainya, pemerataan ya. Dan mudah-mudahan Pak Prabowo sekarang ini bisa melanjutkan pemerataan itu ya. Nah kemudian dalam konteks satelit Palapa.
Strategi Palapa itu juga menjadi satu pesan politik yang baik dalam konteks pengembangan iptek ya, pengembangan komunikasi teknologi komunikasi ya. Dan itu juga untuk mempersatukan masyarakat melalui informasi gitu ya, informasinya. Dan dulu memang hanya ada TVRI ya, kemudian setelah ada strategi Palapa muncullah TV-TV swasta dan sebagainya, dan itu mempersatukan. Biar gimana itu mempersatukan. Pertama, pengetahuan masyarakat. Jadi karena disebar pada masyarakat jadi sama-sama tahu. Yang kedua, masyarakat itu menjadi dekat dengan pusat kekuasaan karena kebijakan-kebijakan pemerintahan dan sebagainya bisa ditransformasi, bisa diinformasikan melalui siaran-siaran TV dan sebagainya, dengan radio dan sebagainya. Jadi itu jelas sebagai satu pesan politik bahwa Pak Harto sangat serius dalam konteks teknologi informatika dan tujuannya adalah untuk lebih mempersatukan keterikatan bangsa Indonesia begitu. Sahabat, saya ingin mendengar dari sahabat komunikasi politik Pak Soeharto yang paling monumental dengan rakyat, kemudian yang monumental juga dalam politik internasional. Kira-kira bisa sahabat jelaskan supaya pemirsa tahu bagaimana Pak Soeharto ketika melakukan kunjungan ke Bosnia. Dalam keadaan perang, Pak Soeharto tanpa menggunakan jaket anti peluru dan tanpa menggunakan helm. Interpretasi sahabat sebagai komunikasi politik, apa itu maksudnya Pak Harto sampai berani seperti itu? Menurut keterangan dari pengawal pribadinya Pak Sapri Sapsudin yang sekarang jadi Menteri Pertahanan. Apa pesannya yang disampaikan tanpa jaket anti peluru dan tanpa dalam konteks Palestina ya, Bosnia ketika itu dia apa pesannya itu yang ingin disampaikan? Dia itu ke sana itu karena dia percaya bahwa dia tidak punya banyak musuh ya. Karena memang kepemimpinannya saya lihat kepemimpinan yang lurus-lurus saja, dan dia sebagai tokoh non-blok ya. Tokoh non-blok dan juga dia memang selalu menyatakan bahwa dia tidak suka dengan penjajahan dan sebagainya berdasarkan konsep negara dan sebagainya. Itulah dengan keyakinan itu dia berani. Tetapi yang lebih menguatkan dia dengan kenapa dia tidak pakai jaket anti peluru dan tidak pakai helm, karena dia ada keyakinan hablum minallah gitu ya. Dia seorang yang beragama dan dia insya Allah karena dia yakin dia berbuat baik, Allah akan melindungi. Itu kekuatan. Tauhid jadinya. Tauhid ya, kekuatannya ya. Itu saya lihat itu ya. Baik. Kemudian tentang yang monumental itu komunikasi politiknya, itu komunikasi politik tentang masalah kemampuan dia dalam menjaga pemerintahannya selama 32 tahun. Itu komunikasi politik itu. Kenapa orang jadi kenapa dia? Nah, saat ini sampaikan oleh Purbaya karena Pak Harto bisa wujudkan kenyamanan di tengah masyarakat. Termasuk strategi menjaga kedaulatan Indonesia, tidak ada satu pulau pun yang lepas. Termasuk itu. Itu menjadi satu keberhasilan komunikasi politik atau pesan-pesan pemerintahan Pak Harto bahwa dia bisa menjaga kedaulatan rakyat tanpa ada satupun wilayah yang lepas. Seperti itu. Baru setelah ini lepas. Seperti itu. Nah, sehingga memang saya sebagai mungkin saya udah bukan Gen Z ya, tapi saya sudah mulai masuk lansia. Saya ingin menyampaikan kepada Gen Z ini ya, artinya pelajarilah sejarah dengan objektif ya. Bukan karena ada narasi-narasi yang hanya mengarahkan kepada hal yang berdasarkan kepentingan kelompok tertentu. Sehingga kalau kita bisa secara objektif, membandingkan sebagainya, kita akan bisa meneruskan kedaulatan bangsa ini sesuai apa yang diantaranya dilakukan oleh Pak Harto dalam pemerintahannya. Saya pikir itu. Dan bagi tokoh-tokoh politik yang sekarang pun ya janganlah kita itu menghasut ya. Menghasut ya termasuk artinya mengurangi peran Pak Harto dalam konteks politik ya, padahal dia sudah banyak berjasa. Saya pikir itu ya. Saya pikir itu. Terima kasih ya, sahabat yang terpelajar Dr. Muhammad Lutfi atas kehadirannya di podcast hari ini, dan mudah-mudahan pada kesempatan lain kita masih bisa ngundang sahabat yang terpelajar untuk mengisi kembali. Terima kasih. Terima kasih banyak, Bang Onus. Sukses.